Gimana masalah ini keluarga Perkara saya ya, Jalan Lahad ya. yang di Jalan Lahad udah sampai di mana Pak masalah hukumnya, terus sampai sekarang tidak ada kabar kepastian hukumnya. Ya. Saya pernah tanya ke polisi karena bukan saya yang melapor, maka setelah kutanya ini perkara ini yang saya dapat pada tanggal 6 April 2022 berdasarkan surat nomor B918 angka Romawi 4 2022 dari Ditreskrimum, yang mana di sini menjelaskan bahwasanya perkara itu masih didik ya, dihentikan karena bukan peristiwa pidana. Saya ada melakukan gugatan ke pengadilan perdata, yaitu gugatan nomor 734 ya pada tanggal 21 April tahun 2022. Di antara yang saya menggugat bahwasanya jual beli itu cacat hukum. Pada saat transaksi jual beli ataupun pada saat tanda tangan akte jual beli atau PPJB, yang mana suami yang berhak berdasarkan akte perkawinan atau dikatakan harta itu harta gonong gini, yang berhak itu adalah Juncai selaku suami dari Tio Lien, yang mana sertifikat tertulis atas nama Tio Lien. Saya mengajukan gugatan sebagai ahli waris, yaitu cucunya, cucu dari ibu Tio Ehwa atau anak daripada almarhum Tio Lien. Nah, cucunya karena belum dewasa, maka kita minta penetapan dari pengadilan supaya haknya itu diwakilkan kepada neneknya. Bahwasanya kami sudah buktikan di pengadilan pada saat tanda tangan itu ya, si Juncai tidak ada di Indonesia beserta bukti-bukti dokumen ya. Tetapi dari pihak notaris juga tidak datang, tidak memberi ada kasih bukti. Enggak, hanya jawaban aja. Ya. Tetapi notaris datang hanya memberi jawaban, tapi tidak memberi bukti. Salah satunya kita minta ditunjukkan minuta akta, betul ya? Tapi tidak, sampai detik ini pun notaris tidak menunjukkan minut akta itu, minut akta itu, ya. Seharusnya ditunjukkan bahwasanya memang tanda tangannya si Juncai. Kalau dia keluarkan itu, maka kita minta tanda tangannya di forensik gitu, betul ya? Tapi kita udah minta berkali-kali di persidangan, minta juga tidak ditunjukkan. Tetapi ya begitulah perjalanan persidangan di pengadilan. Sampai ada dua perkara yang dilakukan oleh si Juncai, ada pidana maupun perdata, yaitu laporan polisi yang telah dilakukan si Juncai melalui kuasa kita, yaitu laporan polisi di Poltabes nomor 2659 tanggal 9 Desember 2021 ini ya, yang mana isi laporan tentang pasal 266 KUH pidana maupun pasal 263 KUH pidana, yaitu membuat surat palsu dan atau memberi keterangan palsu dalam akte. Dan perkara dalam keterangannya menyatakan sebagai berikut. Bersama ini langkah-langkah yang dapat penyidik pembantu sampaikan adalah: A. Telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor saudara atas nama Juncai. B.
telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi saudara Lim Seng Hua, saudara Tio Ek Hua, saudara Kevin Tiopan, dan Trigani Tarigan, SH, notaris. C. Telah melakukan pemanggilan kepada telapor sebagai saksi sebanyak 2 kali atas nama Lim Hek Hyang alias Ferry Salim, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan yang sah. D. Telah menerbitkan surat perintah membawa saksi sebagai saksi kepada atas nama Lim Hek Hyang alias Ferry Salim. E. Telah melakukan gelar perkara pada tanggal 22 Desember 2022 dengan hasil dan rekomendasi dari peserta gelar bahwa terhadap telapor belum dapat ditetapkan sebagai tersangka atas nama Lim Ek Hyang alias Ferry Salim. Nomor 3, rencana kegiatan selanjutnya adalah penyidik pembantu akan melakukan gelar perkara kembali. Kiranya jadi ketua pengadilan secara bijak dan adil, ya, proses perkara ini ya tentu menurut kami telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan mohon unmanning itu atau eksekusi pengosongan itu ditunda sampai perkara ini mendapat kepastian hukum dan keadilan sesuai permintaan dari pihak Tio Li Hua melalui pemiliknya. Tentu saja Pak, keluarga saya tidak akan menerima dengan ikhlas. Ya. Ya, pasti dia akan bersumpah untuk menyumpahin orang yang mengusirnya, yang memang itu adalah hak dari keluarga saya ini.